Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sangat senang pada hari ini, hari Sabtu 12 Juni 2021, kita bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati berkelimpahan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, percayalah bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan yang membawakan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu kita datang mau bermazmur kepada Dia. Kita mau merenungkan, mendengar firman Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Lalu kita melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh pagi itu, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 17 ayat 6. Mazmur pasal 17 ayat 6. Aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Dengarkanlah perkataanku. Mazmur pasal 17 ayat 6. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita akan belajar dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan 14. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dan dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan 14. Kerendahan kita, keberadaan kita di dunia ini tidaklah terjadi secara kebetulan. Namun karena Allah memiliki rencana yang ada yang akan Ia genapi di dalam kehidupan kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, rencana Allah bagi kehidupan kita itu menunjukkan bahwa hidup kita berharga di matanya.
Ingat, hidup kita berharga di matanya. Seringkali saya katakan bahwa hidup kita senilai kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, Bapak Ibu pemirsa, harusnya kita menghormati, menghargai hidup kita. Sebab hidup kita sangat bernilai. Jangan anggap biasa. Orang boleh melihat keadaan jasmani kita, orang boleh melihat keadaan ekonomi kita, tetapi mereka tidak bisa menilai nilai yang sesungguhnya yang ada dalam diri kita. Kalau saudara mengerti, harusnya saudara menghargai. Tapi kalau saudara sendiri tidak menghargai, bagaimana orang lain bisa menghargai engkau? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, sebab dengan demikian berarti bahwa Ia mengenal dan mengasihi kita, umatnya. Kasihnya itu mengangkat harkat hidup kita dan menjadikan kehidupan kita berarti. Rencananya tersebut juga menunjukkan bahwa Ia sangat memperhatikan kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu merasa khawatir tentang hari esok. Sebab Tuhan adalah pribadi yang setia. Ingat, Tuhan pribadi yang setia. Sehingga Ia pasti akan menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Tepat pada waktunya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun saudara berada saat ini, bahwasannya Allah memiliki rencana bagi umatnya ini dapat dilihat di dalam Yeremia pasal 29. Di situ dicatat, Allah berkata kepada umatnya, yaitu bahwa Ia memiliki rencana bagi masa depan mereka. Ia berkata bahwa rancangannya tersebut adalah untuk memberikan kepada umatnya hari depan yang penuh harapan. Sehingga kalaupun Allah telah membuang mereka ke negeri asing karena dosa-dosa mereka, Allah tidak akan melupakan umatnya. Sesuai dengan rencananya, Ia akan mengembalikan umatnya ke negeri mereka. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan kita sebagai umatnya tidaklah terjadi secara kebetulan, namun karena Allah memiliki rencana di dalam kehidupan kita. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya kita sangat bernilai. Kenapa, saudaraku? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Yang kedua, saudara harus sadari, kalau Tuhan sedang menempatkan kita di muka bumi ini, itu bukan kebetulan. Tetapi kita punya tugas, kita punya bagian yang harus kita kerjakan untuk kemuliaannya. Nah, oleh sebab itu, harus kita sadari, fungsi kita yang sesungguhnya di muka bumi ini untuk apa? Bukan untuk menghiasi bumi ini, bukan untuk penampilan kita. Tapi kita harus mengerti apa yang Tuhan ingin, yang harus kita kerjakan di muka bumi ini. Yang ketiga, harus kita sadari bahwa sesungguhnya pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita ini sangat bernilai. Sangat bernilai. Kembali lagi saya katakan, kita sangat bernilai. Senilai kematian Kristus di atas kayu salib. Kalau kita sendiri tidak bisa menghargai nilai yang Tuhan berikan kepada kita, maka bagaimana orang lain bisa menilai kita? Berarti kita sendiri yang tidak menghargai hidup kita. Oleh sebab itu betapa pentingnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita mengingat 3 bagian hal ini pada pagi hari ini, dan mari kita bangkit. Ayo, bangkit. Jangan mau ditindas, jangan mau diintimidasi, jangan mau dikalahkan.
sebab kita berharga. Dan ingat saudaraku, tentu saudara ingat, kalau kita selaku orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang bernilai, kita bukan hanya sekedar saja, tapi kita juga diberi kekuatan, diberikan kuasa oleh Tuhan. Perlengkapan yang Tuhan sediakan kepada kita sangat luar biasa, kekasih Kristus. Tapi seringkali apa yang Tuhan percayakan kepada kita tidak kita kerjakan. Kekuatan, kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, seringkali kita tidak pergunakannya. Seringkali kita tidak mau melakukan bagian kita. Kita terlalu kekanak-kanakan. Kita tidak mau melakukan bagian kita. Padahal saudara harus mengerti, kalau kita melakukan bagian kita, maka kuasa Tuhan itu akan bekerja sempurna. Nah, oleh sebab itu, saudara ingat, Tuhan mengutus kita di muka bumi ini untuk mewakilinya. Kita adalah perpanjangan tangannya. Nah, bagaimana kuasa Tuhan bisa bekerja kalau saudara tidak mau bekerja? Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya saudara harus sadari hal ini. Kalau hari ini bagi saudara yang sudah bekerja, yang sudah melakukan bagian saudara, jangan pernah berhenti. Tetap maju, tetap semangat. Ingat, tetap semangat. Masa depan kita di tangan Tuhan. Bukan di lingkungan, bukan kepada manusia, bahkan bukan untuk diri kita. Tapi masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Saudara harus pahami hal itu. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini, ayo kita bangkit kembali, semangat kembali. Sebab rancangan Tuhan untuk hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Nah, oleh sebab itu saudara harus mengerti, damai sejahtera yang ada pada saudara, rancangan yang luar biasa itu bukan untuk dirimu sendiri. Tapi saudara harus juga berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Karena tugas kita untuk menyelamatkan orang yang terhilang juga. Ingat, menolong orang yang terhilang. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh bangga bahwa kita saja yang sudah menerima berkat itu. Tapi kita harus berbagi. Biarlah Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memiliki rencana yang indah bagi hidup kami. Rencanamu itu mengangkat harkat hidup kami. Sehingga kami sadar betapa berharganya diri kami di mata-Mu. Rencanamu juga memampukan diri kami untuk memandang masa depan dengan penuh pengharapan dan bukan dengan kekhawatiran. Sebab Engkau setia dan menjamin bahwa rencanamu pasti akan Engkau genapi pada waktunya di dalam hidup kami. Di masa yang sesulit apapun, Engkau tidak akan melupakan umat-Mu. Itu sebabnya damai sejahtera melimpah di dalam hati kami. Pagi ini kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kasih setiamu tetap dan tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Di dalam kasih-Mu Engkau telah memelihara hidup kami sepanjang malam hingga hari yang baru ini. Di dalam kesetiaan-Mu Engkau telah menyertai dan menuntun hidup kami. Sungguh tak terbilang kebaikan-kebaikan-Mu bagi diri kami. Kami menyerahkan semua yang telah kami lakukan dari pagi ini sampai pada malam hari ke dalam tangan-Mu. Berkatilah semuanya itu dengan keberhasilan. Kami juga menyerahkan masa depan kami ke dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kesetiaan-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu, dan tolong kami lewat Roh Kudus-Mu, supaya kami semakin mengerti kehendak-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba terus berdoa, melakukan apa yang Kau katakan kepada hamba, yang Kau perintahkan kepada hamba, untuk umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba tetap berdoa memberkati mereka. Ampuni Bapa, jikalau kami terus melawan, jikalau kami keluar daripada perintah-perintah-Mu, ampuni kami. Pagi ini hamba berdoa Tuhan memberkati umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Tuhan buka mata hatinya untuk boleh melihat bahwa sesungguhnya rancangan-Mu begitu indah untuk hidup mereka.
Rancanganmu mendatangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Biarlah mereka boleh menerima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong hidup umat Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Supaya semua orang yang berdiri di wilayah Jalan Serayu Sanggen dan sekitarnya. Setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Tuhan memberkati umat Tuhan di wilayah ini. Tuhan memberkati. Mempersiapkan diri mereka untuk ambil bagian di dalam ibadah raya pada besok pagi maupun sore hari. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu bagi umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, dalam nama Yesus pagi hari ini hamba juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba yang sudah ambil bagian di dalam pertemuan bersama dengan hamba pagi hari ini. Hamba berdoa berkati anak kekasih Bapak Yunus Yabe Sembut bersama dengan istri kekasih Eni Parea dan kedua anak mereka yang berada di Sorong. Tuhan memberkati. Bapak hamba berdoa biar mereka hidup menikmati damai sejahtera Tuhan. Mereka boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam kasih-Mu, dan Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, berkati pertumbuhan daripada kedua anak mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hidup mereka menjadi berkat, saluran berkat bagi kebenaran Tuhan untuk banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk ibu kekasih, Ibu Yuliana Tan, yang dalam perjalanan dari Jayapura menuju Manokwari bersama dengan cucu-cucu kekasih. Ya Tuhan, hamba tetap mohon perlindungan Tuhan bagi mereka. Penyertaan Tuhan, tangan Tuhan membimbing, memimpin mereka, menyertai mereka, menguasai mereka. Sehingga mereka boleh tiba di tempat tujuan dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan mereka boleh bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Berikan kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu Ibu Yuliana dan semua anak cucunya diberkati. Bapa, pakai terus hamba-Mu untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk Ibu Diana Etes, anak kekasih Etes. Tuhan memberkati pekerjaan, memberkati semua pelayanan, memberkati keluarganya. Suami dan kedua anak diberkati dalam nama Yesus. Dan biar Tuhan nyatakan kasih-Mu, rencana-Mu, rancangan-Mu tetap dinikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati Ibu kekasih Ibu Melan Makalo. Tuhan tolong Ibu Melan Makalo. Biarlah firman Tuhan telah didengar. Biarlah firman Tuhan yang telah sampai kepadanya dapat ia kerjakan Tuhan. Sehingga dia akan melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidupnya. Ya Tuhan tolong supaya Tuhan membuka mata hati Ibu Melan Makalo bersandar terus kepada Tuhan. Karena firman-Mu berkata, rancangan yang Tuhan berikan kepada Ibu Melan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Oleh sebab itu, bagian Ibu Melan untuk bertindak, untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus, kekuatan Tuhan menyertai Ibu Melan di dalam tindakan dan menyertai anak kekasih Rapa. Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, kebutuhan mereka. Tuhan sediakan yang terbaik atas hidup mereka. Dan Tuhan pakai hidup mereka menjadi kesaksian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi mereka berdua. Di dalam nama Yesus. Hamba juga terus berdoa memberkati hamba-Mu, anak kekasih Ibu Rida Tarudatuk. Tuhan memberkati pribadinya. Biarlah kekuatan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan. Terima kasih kesembuhan yang Tuhan berikan bagi tubuh fisiknya. Dan biarlah Tuhan damai sejahtera janji-Mu melimpah-limpah. Sehingga apa yang ia peroleh tidak berhenti pada dirinya.
tapi dia terus membagikan itu kepada banyak orang karena rancanganmu untuk dirinya adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan Tuhan yang mengutus dia ke muka bumi ini untuk menyatakan isi hatimu. Oleh sebab itu Tuhan engkau terus yang memperlengkapinya. Buka mata hatinya untuk terus bertindak dan bertindak melakukan kehendakmu ya Allah. Di dalam nama Yesus terjadi itu bagi dia. Tuhan berkati pribadinya, berkati rumah tangganya, anak cucunya berkati, orang tuanya diberkati, orang-orang yang dikasihnya diberkati, pekerjaannya diberkati, dan spesial pelayanannya tetap diberkati karena Tuhan dia lakukan untuk kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih. Beri kesehatan untuk seluruh hidup pribadi dan rumah tangganya. Diberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Pak Ronald Peters, ke dalam tangan-Mu ya Allah. Tuhan, aku percaya rencana-Mu, rancangan-Mu jelas bagi pribadinya. Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Pak Ronald mengerti panggilan-Mu. Utusan yang dipercayakan kepadanya, ya Allah, bahwa Engkau mau dia ada di muka bumi itu, melakukan rencanamu, rancanganmu, tidak berdiam diri. Dan Tuhan ajar dia untuk mengerti bahwa sesungguhnya kekuatan kuasa telah dipercayakan kepadanya, supaya dia bertindak, tidak berdiam. Tuhan ada bersama dengan dia, Tuhan di pihak dia, dan Tuhan berikan hikmat baginya, bahwa sesungguhnya Ronald Peters adalah orang yang bernilai di mata Tuhan. Senilai kematian Yesus di atas kayu salib. Tuhan memberkatinya. Supaya dia bertindak lebih lagi bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia bertindak dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Biarlah damai sejahtera melimpah bagi banyak orang dari kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati keluarganya, istri dan anak-anak. Berkati orang-orang yang ada bersama dengan dia, siapapun dia, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Pelayanan, pekerjaan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambaihang bersama dengan suami kekasih Pak Heri Tarudatuk dan kedua anak mereka Shalom dan Godwin. Tuhan terus juga bekerja dalam kehidupan rumah tangga ini. Tuhan terus bawa hamba-hamba-Mu ini untuk taat dan setia, mengerti rencana-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bergerak Tuhan, mereka tidak berdiam. Tapi mereka juga akan melakukan bagian mereka seperti yang Engkau percayakan kepada mereka. Sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan dari kehidupan mereka. Baik di dalam hidup rumah tangga mereka, baik di dalam pekerjaan mereka, spesial di dalam pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada mereka Bapa. Tuhan tolong, biar hidup rumah tangga ini menjadi berkat, menjadi panutan bagi banyak rumah tangga yang lain juga. Tuhan berikan kekuatan spesial kepada mereka untuk merangkul, untuk meraih, untuk menolong jiwa-jiwa yang terhilang bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas rumah tangga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan kerjakan kepada kami pada hari ini di akhir minggu daripada minggu berjalan ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di dalam persiapan ibadah-ibadah pada besok hari. Baik itu ibadah pagi maupun malam, ibadah online ataupun onsite. Ya Tuhan, tolong kami semua. Kami butuh Engkau, ya Tuhan. Kami perlu kekuatan kuasa-Mu. Tolong berkati semua kegiatan kami pada besok hari. Biarlah ibadah yang kami kerjakan bukan ibadah rutinitas,
tetapi merupakan sebuah ibadah perayaan kemenangan. Dan kami tahu persis bahwa kami datang untuk Engkau ya Tuhan. Kami tidak datang mencari berkat-Mu, tapi kami datang mencari pribadi-Mu Tuhan. Biarlah itu terjadi dalam pola pikir kami Bapa. Sebab kami adalah milik Engkau yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus itu. Oleh sebab itu layak untuk kami beri yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Bapak terima kasih, hamba berdoa mohon belas kasihan Tuhan, biar pada besok hari Tuhan berikan kami cuaca yang baik, supaya tidak menghalangi umat Tuhan datang beribadah kepada Engkau ya Allah, baik pagi maupun pada sore hari. Tuhan terima kasih, biarlah semua hamba-hamba Tuhan boleh mempersiapkan diri dengan benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Hamba mengucap syukur buat pagi hari ini. Sekali lagi hamba berdoa memberkati semua pemirsa. Bapak Ibu Tuhan Yesus kasihi dimanapun Anda berada hari ini. Tuhan, hamba berdoa Tuhan memberkati. Supaya rencana Tuhan, kasih Tuhan itu terus berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Saudara Bapak Redius Kalaka yang berada di ujung daripada tanah Papua ini di dalam pelayanan penginjilan. Ya Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan bersama dengan dia. Tuhan melengkapi segala kebutuhannya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Apeti yang berada di daerah Kalimantan. Ya Tuhan, di daerah Awela. Tuhan memberkati juga hamba-Mu ini untuk terus menyatakan kasih-Mu ya Tuhan. Untuk menyatakan rencana-Mu, rancangan-Mu terus tergenapi di dalam pelayanan-pelayanan mereka di ujung-ujung pulau ini ya Allah. Tuhan memberkati. Kasih tangan Tuhan menyertai mereka, memperlengkapi segala kebutuhan mereka. Beri kesehatan yang terbaik bagi pribadi dan keluarga-keluarga mereka. Terima kasih Bapak untuk kasih setiamu kepada kami yang bersandar bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur buat semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi dalam waktu yang sama. Sekali lagi, tetap kita melihat panggilan Tuhan, rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sangat menghormati kita, sangat menghargai kita. Oleh sebab itu, kalau kita sendiri tidak menghormati Tuhan dan terlebih lagi, kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, siapa yang mau menghargai kita? Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita jangan terintimidasi. Ya, tapi kita harus mengerti bahwa apa yang Tuhan sedang lakukan kepada kita diutus di muka bumi ini untuk perpanjangan tangan kerajaan surga. Ingat bahwa kita diberi kuasa, kita bernilai, dan kita lakukan yang Tuhan inginkan. Bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat, andalkan Kristus dalam kehidupan kita selalu. Salam MDC.